Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Jumat 2 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 60 menit ke depan. Bersama saya, Rizky Riawan, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Nasional atau FKSPN Jawa Tengah menggelar aksi dalam rangka Hari Buruh atau May Day yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Aksi ini digelar di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Tema dalam May Day kali ini adalah buruh ruwat negara, yang secara harfiah berarti buruh merawat negara. Ada hal unik dalam kegiatan ini, di mana para buruh memakai pakaian adat Jawa serta gunungan yang berisi buah dan sayur-sayuran. Oleh sebab itu, dalam kesempatan 1 Mei ini, marilah kita... Ketua DPW KSPN Jawa Tengah, FKSPN Nanang Setiono, mengatakan tujuan tema dalam May Day kali ini ialah buruh ingin ikut menjaga dan memelihara negara karena saat ini di Indonesia sendiri masih banyak dinamika politik, sosial, hingga dinamika ketenaga kerjaan yang saat ini belum sejahtera. Beberapa tuntutan juga ditujukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diantaranya meninjau kembali sistem pengupahan yang ada di Jawa Tengah yang masih sangat rendah, menolak sistem kontrak dan cost sourcing, dan meminta pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Omnibus Law. Pihaknya juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Wali Kota Semarang yang sebelumnya sempat mengeluarkan surat edaran melarang buruh untuk tidak terlibat dalam peringatan May Day, walaupun pada akhirnya setelah diadakan mediasi, Wali Kota Semarang langsung mencabut surat edaran tersebut. Keberadaan kami, di samping kami menyuarakan tuntutan-tuntutan kesejahteraan buruh, kami juga hari ini memfokuskan diri untuk merawat negara agar negara kita ini bersih dari korupsi, bersih dari kolusi, bersih dari persoalan sosial, bersih dari persoalan hukum, dan juga terkabul hak-hak pekerjanya. Dan kita simbolkan di situ ada gunungan dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dengan doa dari teman-teman buruh KSPN hari ini, diharapkan buruh-buruh di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia mendapatkan kemakmuran, mendapatkan kesejahteraan seperti simbol gunungan sayur dan buah hari ini. Dan kalau kita bicara buruh, hari ini tentunya ya banyak, saya pun bisa kalau karena di samping kita melakukan buruh ruwat negara, hari ini kita juga melakukan tuntutan terhadap pemerintah yang pertama meruat negara kita, meruat memperbaiki negara kita dari negara korupsi yang selama ini berjalan dengan tidak baik, meninjau kembali hari ini merugikan sistem rakyat. pengupahan yang Dan ada pada di negeri ini, karena ini sangat merugikan buruh khususnya Jawa Tengah yang upahnya sampai sekarang ini masih sangat rendah. Jadi kami menolak upah rendah kalau hanya untuk kepentingan investasi. Mestinya harus berimbang. Tidak boleh buruh dikalahkan dan juga tidak boleh pengusaha atau investor dikalahkan. Semua harus berimbang, kesejahteraan buruh harus tetap didapatkan. Yang kedua, kami juga menolak sistem kontrak dan sistem outsourcing yang sampai hari ini masih menghantui kawan-kawan buruh. Karena dengan sistem kontrak dan sistem outsourcing, maka ketenangan dan kepastian buruh untuk bekerja berapa lama itu jauh dari harapan. Kemudian yang ketiga, kita meminta pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Omnibus Law sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang terakhir. Tanggapannya setelah wali kota mencabut surat itu, Mas? Ya, memang wali kota sudah mencabut surat edaran setelah semalam kami dengan teman-teman secara serius mensikapi dan menyampaikan kepada pemerintah Kota Semarang. Tetapi dengan mencabut surat edaran tentang larangan mengikuti kegiatan May Day
bukan berarti itu menggugurkan statusnya wali kota Semarang menjadi wali kota yang pro dengan buruh, yang anti demokrasi. Kami menganggap bahwa walaupun telah dicabut surat edarannya, kami menganggap bahwa sikap wali kota Semarang ini patut kita kecam dan kami sangat prihatin. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indra Swindiarto, menyebut sebagai anggota DPRD siap menjadi jembatan untuk menampung semua keluh kesah para buruh. Pihaknya juga akan selalu mensupport dan menjadi bagian dari perjuangan para pekerja. Menanggapi polemik yang sempat terjadi antara buruh dan wali kota Semarang mengenai surat edaran, dirinya menyebut kemerdekaan berkumpul dan berserikat dilindungi undang-undang, asalkan tetap dalam koridor keterlibatan. Kami sebagai anggota DPR, kami menjadi jembatan. Jadi kami akan menampung semua hal, apalagi tadi di dalam orasi-orasi teman-teman buruh menyampaikan bahwa kita akan meruat negara ini dari semua hal-hal buruk, dari semua hal-hal yang nggak baik di negara ini. Kita akan selalu support dan kita akan selalu menjadi bagian dari perjuangan teman-teman pekerja dalam hari ini buruh, agar ke depan semua masyarakat Indonesia bisa hidup dengan layak dan bisa hidup dengan baik. Mengajak siapapun untuk bersama-sama menjaga negara. Mana bunga tadi adalah bahwa hari ini kita peringati May Day ini dengan cinta kasih, dengan kesejukan, dengan kebersamaan, seperti halnya temanya bahwa May Day kali ini temanya adalah kolaborasi untuk di Jawa Tengah. Dijauhkan dari para penguasa yang haus kekuasaan. Kalau soal edaran, jadi gini, pada dasarnya kalau kami selalu berpegang pada undang-undang. Jadi kebebasan berserikat, berkumpul itu adalah dilindungi undang-undang. Jadi hari ini kita nggak tahu ya untuk beberapa hal-hal yang memang hari ini terjadi di beberapa kabupaten kota, tetapi bahwa kemerdekaan berkumpul dan berserikat itu dilindungi undang-undang asal tetap dengan koridor ketertiban dan menjaga keamanan dan juga menjaga kondusivitas masyarakat. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pati menggelar peringatan Hari Buruh dengan berdialog santai bersama puluhan buruh di berbagai perusahaan. Langkah ini untuk menciptakan iklim usaha yang baik, sehingga investor mau menanamkan modal dan membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Pati. Beginilah suasana sarasehan dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2025 dengan tema merajut kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional di Pendopo Kabupaten Pati. Gelaran ini menghadirkan puluhan para buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Pati. Bupati Pati Sudewo mengatakan, kondusivitas dapat terbangun sehingga menciptakan iklim usaha yang baik, mampu menggait investor membuka lapangan pekerjaan. Ke depan situasi aman, kondusif, supaya tercipta iklim usaha yang bagus untuk Kabupaten Pati, agar para investor percaya dan menanamkan modalnya di Kabupaten Pati dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, juga dalam rangka peningkatan kesejahteraan Kabupaten Pati. Jadi May Day ini gunakan satu momentum untuk membangun persepsi yang sama, membangun bahasa yang sama, supaya Kabupaten Pati ini dipercaya oleh investor. Pihaknya menambahkan, sepanjang peraturan perundang-undangan mendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan buruh, ia bakal tetap mengupayakan dan mengkoordinasi dengan Apindo, Serikat Pekerja Indonesia. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Memperingati Hari Buruh Sedunia, ribuan buruh di Indonesia menuntut penghapusan sistem outsourcing. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mendukung tuntutan buruh dan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah. Hal ini disampaikan Edi Wuryanto saat menggelar pertemuan dengan ratusan perawat di Blora. Menurut politisi PDIP ini, berlakunya Undang-Undang Omnibus Law sangat merugikan ribuan buruh di Indonesia.
Pasalnya, undang-undang ini justru memperluas penerapan sistem kerja outsourcing di berbagai sektor pekerjaan. Kondisi ini dikhawatirkan juga akan mengancam profesi perawat yang masuk dalam kategori pekerja fungsional di rumah sakit. Edi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera merubah aturan ini dengan menerbitkan peraturan pemerintah terkait Undang-Undang Omnibus Law. Hari Buruh Nasional, saya mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional 2025 kepada seluruh pekerja di Indonesia yang hari ini diperingati secara besar-besaran. Saya menangkap beberapa isu yang dituntut oleh teman-teman buruh. Pertama, soal outsourcing, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan kita yang dulu 2003 itu dulu hanya membatasi 5 jenis pekerjaan, tapi akibat Undang-Undang Omnibus Law pasal itu kehapus, lalu semua jenis pekerjaan itu bisa dimasukkan dalam outsourcing. Nah, ini membahayakan ini, sehingga MK meskipun secara konstitusional outsourcing itu ada, tapi sudah memerintahkan untuk merevisi, dan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjadi undang-undang, tapi PP-nya yang belum dirubah. Karena itu penghapusan outsourcing itu sangat tergantung komitmen pemerintah untuk merubah peraturan pemerintah. Kalau ini clear, selesai. Dan itu hanya tugas Presiden karena urusan peraturan pemerintah. Yang kedua, perang dagang Cina Amerika itu dampaknya luar biasa. Tentu perusahaan-perusahaan padat karya, garmen, tekstil berat untuk bersaing, dan diprediksi kalau perang dagang ini nggak selesai, maka banyak perusahaan yang daya saingnya turun untuk mengejar HPP, produksinya pasti turun dan dampaknya pasti banyak. Maka pemerintah harus menyiapkan mitigasi untuk PHK ini, dan saya mendukung upaya untuk membuat Satgas PHK. Ya, pelindungan kerja mereka nggak terjaga dengan baik, pasti layanan buruk. Nanti yang rugi pasiennya. Meskipun perawat didoktrin tidak boleh dalam situasi apapun melayani dengan baik, tapi kalau kesejahteraan mereka nggak bagus, gimana melayani dengan baik? Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta pada Kamis 1 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo berkomitmen untuk terus berjuang dan membela kepentingan dan hak-hak rakyat kecil di tanah air. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional Jakarta Kamis 1 Mei 2025. Di hadapan ribuan peserta yang hadir, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh buruh di tanah air. Menurutnya, menghadiri undangan peringatan Hari Buruh menjadi suatu kehormatan baginya dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Kepala negara menyampaikan bahwa dirinya akan terus berpihak kepada kepentingan rakyat kecil dan bekerja keras tanpa kenal lelah demi membela hak-hak rakyat Indonesia. Saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Prabowo menjadi presiden kedua yang hadir langsung dalam peringatan Hari Buruh Internasional setelah Presiden RI pertama Soekarno, dan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi hak dasar serta memastikan kesejahteraan buruh di Indonesia. Peringatan Hari Buruh turut dihadiri perwakilan dari 22 negara sahabat. Presiden Prabowo Subianto
menuturkan bahwa pemerintah berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutus Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Saat menghadiri peringatan Hari Buruh di kawasan Monas pada Kamis 1 Mei 2025, Presiden menyebut pembentukan tersebut guna mencermati UU dan regulasi yang tidak melindungi buruh serta memastikan pekerja tak terkena PHK secara tidak wajar. Saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta, Kamis 1 Mei, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK, yang bertujuan melindungi dan memastikan hak-hak buruh bisa diterima secara layak. Presiden mengatakan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya akan diisi oleh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Terkait Satgas PHK, Kepala Negara menyampaikan para Satgas nantinya bertugas memastikan pekerja di tanah air tidak akan terkena PHK secara tak wajar oleh pemberi kerja. Prabowo menegaskan bahwa negara juga tidak ragu untuk turun tangan langsung. Demi mewujudkan rencana ini, Presiden Prabowo menyebut akan mengadakan pertemuan dengan 150 pimpinan buruh dan 150 pemimpin perusahaan dalam waktu dekat di Istana Bogor, Jawa Barat. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
sudah sepekan berlalu sejak terjadinya pencurian di rumah seorang janda lansia di Desa Banjarrejo, Kecamatan Blora. Namun, pelaku masih belum diketahui. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus pencurian yang dialami korban Parsiem, janda lansia warga Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarrejo, Blora. Hingga sepekan berlalu, polisi belum mengetahui identitas pelaku pencurian yang terjadi pada Kamis 24 April lalu. Kapolsek menjelaskan setelah mendapatkan laporan terjadinya pencurian, pihaknya langsung mengirim beberapa anggota ke rumah korban untuk olah tempat kejadian perkara. Ia menyebut barang berharga milik korban yang hilang berupa perhiasan emas dengan berat total kurang lebih 96 gram dan uang tunai 3 juta rupiah. Menurut Kapolsek, keterangan para saksi belum ada yang mengindikasikan atau mengarah pada identitas pelaku. Sakit cerita ke kondisi waktu penggeledahan, Pak. Posisi penggeledahan waktu itu kan rumah kosong. Iya. Terus yang sebelah itu dalamnya bapak ini kan posisi udah nyala ketoprak. Itu lah pulau, terus pulau ngundang RT, terus saya dan warga sekitar dudung itu, sampai sekitar jam 12 kan. Oh, hampir 2 jam ya? Enggak. Dan di rumah pelaku ya? Terduga lah, terduga. Pak, waktu di rumah itu polisi itu yang menggeledah siapa aja? Nek namanya kurang buatan paham mas, Iya. cuma personilnya itu pertama ada Matoran. Nah itu aku pakai preman sedang. Terduga ada di rumah? Enggak ada. Ini kula, kula buka lah sing tengah niku kula candhali soga. Kamare nggih kula candhali soga, anu kula kunci arang mlebet mriku niku. Lemari nggih kuncinan. Waktu kelangan Dan niku enjing sekitar jam 8 sithik niku kula nuweni sabin kalih beto abuk. Setengah ember dhuwur ngoten ember jangkingan ngoten niku. Niku nggih meh sekedhap. Dugi niku kula mboten mlebet mboten ngengake pintu niki kula mboten emper. Ngoten. Mboten kertas nek teng dia niki enten tamu kula. Berarti waktu enten tiyang jenengan teng njaba? Teng emper nggih, teng njaba niku kula teng buk teng babrakan mriku ngantos atus kringete kula. Nggih. Kula ngelak nggih kula empet. Sampai Mboten menang. purun mlebet kula niku duka. Delala. Nggih, mboten purun mlebet niku. Kula Jam- mlebet niku nggih disukani berkat tanggane nembe mlebet terus nginum. Jam pinten? Sekitar kurang luwih tiyang medal keng mriki niku wau kurang langkung jam 11. Jam 10. Awan, Ibu. Nggih, Mboten enten glodakan-glodakan. mboten. Kok ngertos nggone, Bu? Lah nggih niku. Wong biasane nggih delek nggih ngoten niku selawase kula niku. Lah nggih. Napa mawon mau Bu ingkang icap. Gelang kalung ali-ali duit. Jadi pinten gram niku Bu? Duka kali nek 9 dosa nggih kirang langkung Duitnya pinten? 3 juta niku 3 juta. Juta nggih. 2,5 juta nggih. Nggih, ini kuda. Dari Blora, Subhan, Lingkar TV melaporkan. Diduga pemilik rumah yang mengalami gangguan jiwa bermain api, 2 rumah dan 1 kandang kambing di Dusun Blimbing, Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, ludes dilalap si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Sementara, anak pemilik rumah dievakuasi ke Poli Jiwa Rumah Sakit Suwondo, Kendal. Rumah yang terbakar habis milik Samira dan Khairul yang berdekatan, sedangkan kandang kambing yang juga tidak jauh dari titik api ikut terimbas. Kebakaran ini dipicu oleh aksi anak pemilik rumah yang mengalami gangguan jiwa, bermain api dan merambat ke dinding kayu, lalu menyebabkan api membesar. Menurut Slamet, api terlihat dari belakang rumah Samira dan membesar karena menyambar plastik dan dinding rumah yang terbuat dari kayu. Api dengan cepat membesar akibat bahan bangunan rumah yang udah terbakar dan tiupan angin yang cukup kencang. Belakang sana. Dari belakang rumahnya ya. Nah, Terus dari apa itu bahan MMT itu, ya itu merambat. ya. Ini ada berapa rumah yang kena, Mas?
2 sama kandang ternak 1. Tapi ya pemiliknya sudah nggak ada di rumah ya, sepi ya? Nggak Berarti? ada, nah, sepi ya? Ini rumah siapa aja, Mas? Ini rumah Mak Ujul. Sama itu keponakannya, Pak. ponakannya. Berdasarkan keterangan dari Polsek Kaliwungu, kebakaran bermula dari kepulan asap yang terlihat oleh warga dari rumah Samirah. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran diduga kuat dipicu oleh Siti Asmanah, penghuni rumah yang mengalami gangguan kejiwaan. Sebelum kejadian, Siti Asmanah ditinggal sendirian di rumah usai terlibat pertengkaran dengan saudaranya. Diduga ia menyalakan api dan meninggalkannya hingga akhirnya api membesar dan seisi rumah menjalar dan bangunan di sebelahnya. Banyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dibantu tangki air dari BPBD dan PMI Kendal dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sedangkan petugas segera mengamankan Siti Asmanah dan membawanya ke Poli Jiwa RSUD Suwondo Kendal untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Bupati Pati Sudewo meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penipuan perekrutan pegawai PDAM Tirta Bening. Tak hanya itu, rasionalisasi pun bakal dilakukan. Bupati Pati Sudewo mengambil langkah tegas dalam upaya penuntasan permasalahan penipuan perekrutan karyawan PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati. Pihaknya meminta aparat kepolisian mengusut tuntas hingga aktor intelektual di balik kasus penipuan tersebut. Tersangka kasus yang terjadi pada tahun 2023 Januari ini merupakan eks-karyawan PDAM Tirta Bening dengan inisial JDF yang menjanjikan para korban menjadi tenaga harian lepas dengan uang 100 juta rupiah. Bupati Pati Sudewo mengatakan para karyawan di PDAM Tirta Bening ditengarai masuk dan bekerja dengan tindakan sogok-penyogok. Saya berharap Polresta mengusut secara tuntas sampai kepada aktor intelektualnya. Memang ditengarai semua yang berada di sana itu adalah unsur sogok-menyogok. Ada rencana rasionalisasi, Pak? Oh pasti, pasti. Siap. Saya akan rampingkan mungkin ratusan dari itu akan saya keluarkan. Pihaknya pun melakukan rasionalisasi ratusan karyawan di PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah Kabupaten Rembang telah memulai sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih di semua tingkatan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa. Tapi insya Allah enggak lah. Insya Allah enggak. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dan direncanakan akan melibatkan pembentukan koperasi mulai dari tingkat kecamatan hingga ke desa atau kelurahan. Kepala Dindakop UPN Kabupaten Rembang, Mahfuz, menjelaskan bahwa persiapan pembentukan koperasi telah dilakukan secara menyeluruh. Rapat koordinasi lintas sektoral telah digelar dan pelaksanaan sosialisasi dijadwalkan dimulai pekan ini. Nantinya, tidak hanya bertujuan untuk menetapkan pengurus dan pengawas koperasi, tetapi juga untuk menentukan 7 unit bisnis yang harus ada dalam koperasi. Unit-unit bisnis ini meliputi kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan desa, kelurahan, apotek desa, kelurahan, serta sistem perdagangan atau cold storage serta sarana logistik. Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Rembang Asrori mengatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. Dirinya mendorong Pemkab Rembang untuk segera merealisasikan Koperasi Merah Putih, di mana sebagai partai pemerintahan, pihaknya siap membantu dan mengawal agar Koperasi Merah Putih segera terrealisasi. Sesuai dengan oleh-oleh dari Solo, kemarin kebetulan dihadiri oleh Pak Wakil Menteri Koperasi bahwa mendorong secepatnya untuk di beberapa kabupaten, karena saya di Rembang ya Kabupaten Rembang segera melaksanakan program dari pemerintah pusat dalam hal ini Koperasi Merah Putih untuk bisa segera direalisasikan di beberapa di desa Kabupaten Rembang. Kami juga komunikasi telepon-teleponan sama Dinas Koperasi dan alhamdulillah dari Dinas Koperasi itu sudah melaksanakan rakor mungkin di beberapa tingkat rakor tingkat kabupaten dan kecamatan dan kemudian nanti insya Allah akan segera di tingkat desa. Kapannya nanti jadwalnya dinas yang menentukan, Mas. Kami juga tidak bisa tidak bisa ngeriseni dinas karena itu kewenangan dari dinas terkait dan kami hanya mendorong untuk segera direalisasikan saja sesuai dengan program Kementerian Koperasi dalam hal ini program Pak Prabowo. Kami dari kepartaian hanya mendorong untuk segera dilaksanakan saja. Asrori berharap dengan adanya Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di tingkat desa, serta bebas dari rentenir dan pinjol. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Jamaah calon haji Kloter 1 Embarkasi Solo tiba di Asrama Haji Donohudan, Boyolali pada Kamis 1 Mei 2025. Sebanyak 353 jamaah calon haji tersebut berasal dari Kabupaten Purbalingga. Sebelum diberangkatkan pada Jumat dini hari melalui Bandara Adi Sumarmo, jamaah calon haji ini menjalani serangkaian pemeriksaan dokumen dan cek kesehatan serta karantina semalam di Asrama Haji Donohudan. Embarkasi Solo pada Kamis 1 Mei 2025 menerima sebanyak 353 jamaah calon haji kelompok terbang pertama yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Para jamaah calon haji ini masuk di Asrama Haji Donohudan, Boyolali sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi pada Jumat dini hari.
Humas Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo, Gentur Rahma Indriadi, mengatakan hari ini pihaknya total menerima 4 kloter yang terdiri dari Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Banyumas. Rombongan kloter pertama jamaah calon haji tersebut turut didampingi 4 petugas kloter yang akan mendampingi selama ibadah haji. Setelah serah terima dari Kemenak daerah ke PPIH Embarkasi Solo, calon haji langsung menjalani pemeriksaan kesehatan serta dokumen dan mendapat pembekalan selama karantina. Selama proses ini, calon haji disabilitas dan lansia mendapat pelayanan prioritas. Melalui one stop service ya, jadi jamaah turun dari bis di gedung Jeddah ini, langsung duduk, diarahkan oleh petugas duduk di ruang aula Jeddah. Setelah itu penerimaan dari petugas kami dari PPIH dan dilanjutkan dengan cek kesehatan satu-satu semuanya, prioritas untuk yang lansia dan disabilitas. Setelah itu lolos dari cek kesehatan akan menerima paspor living cost sebesar 750 real dan dilanjutkan dengan penerimaan gelang identitas. Sementara itu, para jamaah calon haji mengaku telah mempersiapkan fisik dan mental untuk dapat berangkat ke Tanah Suci setelah belasan tahun menunggu pemberangkatan. Ya alhamdulillah petugas dari sana itu bagus, nggak ada yang pokoknya sat-sat lah itulah. Ada doa-doa yang dihafalkan Ibu? Ya ada lah, tapi ada doa yang... Berapa lama? Saya menunggu 13 tahun dari 2012. Ya sekat, alhamdulillah. Perasaannya bisa berangkat haji tahun ini? Iya. Sudah siapa kan mendaftar hajinya? 12 tahun. 13 daftarnya tahun 12. 13. Persiapannya ya udah sih ya. Apa saja mungkin fisik, mental? Ya fisik, udah manasik kemana-mana. Sampai manasik ke Semarang, ya alhamdulillah sehat. Pada musim haji tahun 2025, Embarkasi Solo akan memberangkatkan sebanyak 34.073 jamaah calon haji dari wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 20% diantaranya merupakan lansia. Golongan ini akan mendapatkan layanan cepat Makkah Road di Bandara Adi Sumarmo sebelum berangkat ke Tanah Suci. Petugas Haji Indonesia Daerah Kerja Bandara telah melakukan berbagai persiapan menyambut kedatangan jemaah haji pada 2 Mei mendatang. Dijadwalkan sebanyak 17 kloter akan tiba di Tanah Suci. Petugas Haji Indonesia Daerah Kerja Daker Bandara melakukan sejumlah persiapan menyambut kedatangan jemaah haji sebanyak 17 kloter yang dijadwalkan tiba di Tanah Suci pada 2 Mei. Kepala Daker Bandara Abdul Basir menjelaskan pihaknya akan melayani di 4 titik, diantaranya layanan fast track untuk jemaah haji Embarkasi Surabaya, Solo, dan Jakarta, serta layanan saat kedatangan di Terminal Haji. Berdasarkan data yang kami miliki, hari pertama nanti akan ada kedatangan sekitar 17 kloter. Yang pertama nanti dijadwalkan landing pada pukul 6.15 pagi dari JKG 1, lalu berikutnya ada pukul 7.20 LOP 1, dan yang ketiga nanti ada SOC 1 pukul 9.40. Jadi sekitar pagi hari nanti kita akan menerima kedatangan 3 kloter. Diketahui kloter yang dijadwalkan tiba pada 2 Mei diantaranya merupakan jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Lombok Nusa Tenggara Barat, dan Solo Jawa Tengah. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat, pemerintah Kabupaten Demak meluncurkan surat edaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Sasaran Germas sendiri dimulai dari seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Mereka diharuskan menyempatkan waktunya untuk melakukan peregangan setiap 2 kali dalam sehari, yakni pada pukul 10 pagi dan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di tengah kesibukan dalam bekerja.
Bupati Demak Estiana didampingi pejabat terkait saat melakukan pemukulan gong sebagai tanda resminya peluncuran SE Germas Kabupaten Demak. Acara tersebut berlangsung di Gedung Gradika Piria Praja pada Rabu 30 April 2025. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala OPD Pemkab Demak, Camat Kabupaten Demak, Kepala Puskesmas Kabupaten Demak, Kepala BUMD Kabupaten Demak, serta pimpinan perguruan tinggi Kabupaten Demak. Tujuan dari diluncurkannya SE Germas tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan pola hidup sehat, sehingga dapat mengurangi angka kematian. Bupati Demak Estiana mengatakan, melihat kondisi saat ini, angka kematian tertinggi tidak disebabkan oleh penyakit menular, melainkan disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh kurangnya penerapan pola hidup sehat yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Demak meluncurkan SE Germas yang dimulai dari seluruh ASN Pemkab Demak untuk melakukan senam peregangan 2 kali setiap hari di tengah kesibukan dalam bekerja. Tak hanya itu, seluruh OPD juga diimbau agar memilih konsumsi atau SNA yang sehat dan juga bergizi jika menggelar kegiatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak menyampaikan bagaimana melihat kondisi saat ini yang sebagai angka kematian tertinggi itu penyebabnya bukan dari penyakit menular, tapi justru dari penyakit yang tentunya seperti kita ketahui bersama seperti penyakit jantung, kemudian stroke, kemudian DM. Ini yang salah satunya penyebabnya adalah dari gaya hidup dari masyarakat tersebut. Sehingga sebagai upaya untuk menangani hal tersebut, kita mulai dari teman-teman ASN kita dengan mengeluarkan SE Germas, di mana isi SE tersebut diantaranya yaitu setiap jam 10 dan jam 2 itu dilakukan peregangan sebagai upaya untuk membuat badan kita sehat dan bergerak. Selain itu juga menghimbau kepada seluruh OPD yang tentunya melakukan kegiatan itu untuk konsumsinya itu bisa mendasari makanan-makanan yang tidak tinggi karbohidrat, kemudian yang tentunya ada kolaborasi dari makan makanan yang bisa mengandung karbohidrat, protein itu bisa saling mengkompliti. Dengan adanya peluncuran SE Germas tersebut, kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat semakin meningkat. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Kepolisian Resors Kota Bukit Tinggi membentuk tim investigasi guna mendalami adanya unsur kelalaian pada kasus keracunan massal warga binaan usai mengkonsumsi minuman keras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bukit Tinggi. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Pas Marcelina Budiningsih dalam keterangannya kepada media di Bukit Tinggi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marcelina Budiningsih mengatakan, pihaknya bersama Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi telah membentuk tim investigasi khusus untuk mendalami apakah terdapat unsur kelalaian pada kasus keracunan massal yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bukit Tinggi. Hal itu disampaikan Marcelina usai meninjau langsung lapas kelas 2A Bukit Tinggi di Kota Bukit Tinggi, Kamis 1 Mei dini hari. Marcelina membantah dengan tegas adanya kegiatan pesta di dalam lembaga pemasyarakatan yang berujung terjadinya keracunan massal. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui salah seorang warga binaan mengambil sisa alkohol yang digunakan untuk program kemandirian WBP untuk memproduksi parfum, di mana alkohol yang dicuri berkadar 70% dengan volume sebanyak 200 ml yang rencananya digunakan untuk membersihkan tato. Akan tetapi disalahgunakan menjadi minuman yang membuat 23 orang warga binaan keracunan. Saat ini kita sudah koordinasi dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal dan koordinasi dengan Ibu Kapolresta bersama timnya dan sudah koordinasi dengan keluarganya. Kita sudah membentuk tim investigasi yang melaksanakan tugas apabila ada unsur-unsur kelalaian, kita akan memproses sesuai dengan ketentuan, baik itu pegawai maupun warga binaan. Sementara itu, Polres Bukit Tinggi telah mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya wadah tempat mengoplos alkohol, serta meminta keterangan dari beberapa warga binaan di lokasi kejadian. Sementara untuk keterangan dari para korban, akan dilakukan saat kondisi mereka telah pulih. Kita lihat seperti apa ke depannya setelah kami kumpulkan barang bukti, kemudian keterangan dari saksi, kemudian dari korban, kita lihat perkembangan sampai besok, kita akan lanjutkan pemeriksaan besok. Jadi seperti apa nanti hasilnya, nanti akan kami kabari. Kalau sekarang kita masih dalam proses pendalaman, pengumpulan barang bukti, pengumpulan keterangan. Sebelumnya, sebanyak 23 orang warga binaan pada Rabu 30 April malam dilaporkan mengalami keracunan massal usai meminum alkohol oplosan. Salah seorang korban bahkan meninggal dunia, sementara 4 orang warga binaan dalam kondisi kritis, 8 orang dalam tahap observasi, sementara sisanya masih dalam proses perawatan di rumah sakit, namun ada juga di antaranya yang sudah dikembalikan ke lapas Bukit Tinggi. Dari hasil pemeriksaan awal, 1 warga binaan yang meninggal dunia atas nama Ilham, 35 tahun, didiagnosa mengalami masalah pada ginjal usai meminum alkohol oplosan tersebut. Komisi D DPRD Kabupaten Kudus menggelar audiensi bersama BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan sejumlah rumah sakit swasta pada Rabu siang. Salah satu isu yang mengemuka adalah meningkatnya penyebaran penyakit demam berdarah di Kabupaten Kudus. Bertempat di ruang rapat DPRD Kudus, rapat Komisi D berlangsung cukup panjang. Salah satu yang disoroti adalah tingginya kasus demam berdarah
yang diduga telah menyebabkan kasus kematian di salah satu rumah sakit. Ketua Komisi D Marjianto menegaskan agar seluruh rumah sakit memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa menolak pasien yang datang berobat. Oh gini, alhamdulillah Komisi D hari ini raker dengan ini teman-teman RS rumah sakit swasta. Kemarin kaitannya yang kemarin itu ya memang kaitannya BPJS, ketenaga kerjaan dan juga tenaga kerjaan lain di hari nanti. Tapi ini saya tunda hari Jumat karena saya butuh data. Tadi juga disampaikan sama beliaunya Pak Haji Zainuddin kemarin minta data. Ini beliaunya nih dari BPJS ketenaga kerjaan Mas Deden ini kebetulan. Hari Jumat saya hadir ya Mas? Nah, itu siap jadi. Pak, itu ditunda karena datanya kenapa Pak? Belum membawa data. Yang pihak mana Pak? Ini kan banyak tadi ada rumah sakit, ada BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan. Data dari rumah sakit swasta. Terkait apa itu? Data apa? Iya data ini kaitannya yang kemarin ini kan jujur aja ini kan kaitannya dengan kemarin banyak hal yang harus kami tahu. Di antaranya? Ya kemarin data ini demam berdarah lah kemarin. Kita kan harus punya data. Makanya ketika saya komentar kemarin kan ini harus diluruskan juga gitu biar sama-sama enak. Dalam rapat tersebut, Komisi D juga meminta penjelasan langsung dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait layanan yang diberikan kepada peserta di Kabupaten Kudus. Namun, rapat terpaksa ditunda dan dijadwalkan ulang pada Jumat 2 Mei 2025 mendatang. Penunduan tersebut dikarenakan pihak rumah sakit belum membawa data yang diperlukan oleh Komisi D. Sementara itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Deden Rini Fiandi menjelaskan bahwa setiap peserta yang aktif akan mendapatkan jaminan klaim tanpa melihat besaran iuran selama semua berkas pengajuan klaim lengkap. Iya, kalau sorry ya saya ngambil lihat dulu ya. Ya, kalau secara kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Kudus itu kan ada all total ya, ada 3 segmen. Ada yang penerima upah itu 235.648. Nah, kalau yang bukan penerima upah itu 38.101 itu yang informal. Kayak pekerja pedagang, PKL segala macam gitu ya, tukang ojek gitu kan. Jasa konstruksi itu ada 8.450. Jadi total itu aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Kudus itu ada 282.199. Itu yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan Kudus. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Termasuk tenaga-tenaga honorer di lingkup Pemkab ya? Termasuk, di dalamnya sudah termasuk itu. Pak, kalau sampai klaim yang dibayarkan di tahun 2024 atau 3 triwulan ini berapa Pak yang ada? Kalau klaim, total klaim ya, secara kita juga terbagi dengan 5 segmen. Itu ada hari tua itu ada 3.404 kasus. Itu totalnya 45,3 M. Itu selama 2025 aja, Januari sampai April. Triwulan ini ya? Oke, sampai April. Nah untuk kecelakaan kerja itu ada 1.821, itu ada 3,7 M yang sudah kita bayarkan. Ada yang klaim kematian ada 464 kasus, itu ada 7,5 M. Terus ada jaminan pensiun ada 412, itu ada 3,2 M. Nah, terus ada beasiswa juga ada untuk anak-anak pekerja yang meninggal atau tinggal meninggal sama pekerja tulang punggung keluarganya, itu ada sekitar 1,5 M. Jadi total klaim JHT, kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan beasiswa itu ada 61,5 M. Semester pertama ini? Iya, 4 bulan ya, berarti 2025. Pak, tadi kan saya mendengar kalau defisit ya atau rugi ya, itu bagaimana Pak? Itu ya, mungkin kita gini, kita kan menggunakan sistem jaminan sosial ya. Jadi ya kita juga tidak melihat keuntungan lagi tidak itu. Jadi ya sebagaimana peserta yang terdaftar aktif ketika itu kejadian kecelakaan atau meninggal, ya pasti kita bayarkan untuk preminya seperti itu. Jadi kita tidak melihat lagi nih ini
bayarnya berapa, bahkan 16.800 saja kalau dia sudah 4 bulan terdaftar aktif dia meninggal, pasti kita berikan klaim santunan kematiannya 42 juta. Padahal 16.800 kalau 4 bulan kan baru berapa tuh? Baru sekitar 60 ribuan kan ya. Itu sudah kita bisa keluarkan 42 juta kalau dia sudah terdaftar 4 bulan. Komisi D DPRD Kudus berharap rapat lanjutan nantinya bisa menemukan solusi terbaik untuk menekan penyebaran DBD dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga Kudus. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Komitmen menjalankan program MBG dilakukan Pemprov Jateng dan Pemkab Semarang, di mana sebelumnya program MBG di Kabupaten Semarang sudah dilaksanakan di 1 kecamatan dari total 19 kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Untuk memeratakan pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis, pada Pemkab Semarang terus intens menjalin komunikasi dengan Kodim 07143 agar segera melaksanakan MBG di 19 kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Jateng, di mana Pemkab Semarang diminta menyiapkan 3 lahan milik aset untuk segera dibangun dapur umum. Jadi kami terus intens komunikasi dengan terutama Bapak Dandim, Kodim 01413. Kemudian saat ini yang sudah di launching 1 ada di Jambu untuk sekitar 3.328 siswa. Saat ini kita sangat berharap nanti secara bertahap akan ada perkembangan, dan juga dari hasil rapat beberapa waktu yang lalu Pak Sikda bersama tim terkait di Provinsi Jawa Tengah juga kita diminta untuk menyiapkan 3 lokasi aset milik pemerintah daerah yang nantinya akan dibangun dapur untuk anak-anak kita SPPG itu dari BGN. Di sisi lain, PLT Kepala Disnakeswan Jawa Tengah Ignatius Haryanto Nugraha menyatakan jika Pemprov Jateng juga menyatakan kesiapannya untuk terus mendorong pemerintah daerah tingkat 2 melaksanakan program MBG. Hasil produksi peternakan di Jawa Tengah, khususnya untuk jenis telur dan daging ayam di Jawa Tengah saat ini kondisinya surplus, sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi protein hewani perharinya saat pelaksanaan program MBG. Gratis di Jawa Tengah itu berdasarkan rapat koordinasi kemarin akan memberikan makan bergizi gratis untuk 9 juta orang dari anak TK sampai SMA, kemudian pondok pesantren, madrasah dan sebagainya, ibu hamil dan ibu menyusui. Berdasarkan dari produksi yang kami catat itu untuk Jawa Tengah, untuk produksi telur ayam ras dan daging ayam ras kita sudah surplus. Jadi dengan catatan kalau misalnya 9 juta butir per hari atau nanti kurang lebih 1.500 ton per hari itu bisa kita cukupi dengan telur dan ayam ras, karena itu yang memang protein hewani yang paling murah untuk menjangkau untuk makan bergizi gratis yang ada di Jawa Tengah. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Rizky Riawan, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.